Kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya dari anime Redo of Healer yang masih mencari jati dirinya sebagai seorang penyihir penyembuh yang bertambah kuat dan brutal. Lalu, prajurit terus-terusan membantai para warga hingga tewas di tempat. Kemudian, prajurit mengaktifkan pengaman sihir hingga Kearu terkurung. Namun, si jenius tidak mungkin menyerang lawan jika tidak mempunyai amunisi. Kearu membatalkan penghalang sihir pada dirinya dan menguras kemampuan sihir milik para prajurit. Saat menyadarinya, prajurit membuang kalung batu yang dipakai mereka. Tetapi semua sudah terlambat karena Kearu telah memprediksi tindakan yang akan dilakukan para musuhnya. Setelah itu, Kearu memeriksa keadaan warga desa melalui mata saktinya dan ternyata sedari awal warga desa telah diracuni dan mereka hanyalah umpan untuk menjebak Kearu. Kearu amat marah karena warga desa benar-benar dibantai prajurit Gyoral secara licik. Warga desa memanglah tidak mempunyai harapan hidup karena tindakan keji pihak kerajaan. Selanjutnya, Freya muncul di arena dengan cahaya dimensi. Putri Flare mengatakan pada masyarakat kalau kerajaan telah bertindak keji. Pasukan Gyoral telah membantai desa semi manusia dan memperbudaknya. Lalu, pahlawan Kearu menyelamatkan Putri Flare dan memalsukan kematiannya. Putri Flare dan pahlawan Kearu akan membongkar kebusukan kerajaan Gyoral. Setelah adegan pidato berakhir, masyarakat menyerang pasukan kerajaan di arena dan mereka tewas seketika. Kearga berhasil memprovokasi masyarakat dengan pasukan kerajaan. Kearga pun auto cabut dan menyelamatkan seorang bocah yang berasal dari desanya. Kearga meminta Goldman untuk menyelamatkan sang bocah dan memberikannya uang. Kearga meminta agar Goldman membiarkan rasa benci di hati bocah itu agar ia bisa tumbuh dengan rasa dendam. Goldman heran dengan pemikiran Kearga dan ia mengatakan bisa jadi sang bocah akan membunuhnya. Dengan wajah licik, Kearga menantikan saat sang bocah ingin membunuhnya. Lalu, Kearga mengajak Freya dan Setsuna untuk bergegas pergi meninggalkan kota. Kureha meminta Kearga untuk berhati-hati. Kemungkinan Putri Norn dan pasukannya bergerak ke Beranica. Kearga pun mengatakan kalau ia akan bertemu Norn secepatnya. Lalu Kearga dan kedua pendampingnya melanjutkan perjalanan dan Kearga termenung dan teringat kalau dahulu Norn tidak pernah melakukan perjalanan ke Beranica. Kemungkinan sejarah akan berubah dan Kearga tidak bisa membaca masa depan selanjutnya. Setsuna bertanya pada Kearga, kota seperti apa Beranica itu? Kearga pun menjelaskan, kota Beranica terdapat makhluk sihir dan manusia yang hidup berdampingan. Kemudian, Freya bertanya, mengapa mereka harus pergi ke kota Beranica? Bukankah pasukan kerajaan menuju kota Beranica? Kearga pun tersenyum dan mengatakan kalau ia ingin menemui seseorang di sana. Berpindah pada Norn, ia amat gondok melihat kakaknya berkhianat dan bersama pahlawan penyembuh. Norn akan melanjutkan perjalanannya ke kota Beranica dan bertemu dengan Kearga. Sementara Kearga telah berhasil mencuci otak Freya sehingga ia sangat tergantung pada dirinya. Selanjutnya, Kearga akan bertemu teman lamanya di kota Beranica sehingga membuatnya tidak sabar. Setelah itu, Kearga bertekad untuk merebut senjata suci milik Bullet dan Blade. Sementara, senjata suci milik Freya telah berada di genggamannya. Lalu, Kearga akan membalaskan dendamnya pada kedua orang yang telah merusak hidupnya dahulu. Setiba di kota Beranica, Kearga membawa kedua gadis berkeliling pasar dan Kearga menceritakan sejarah kota Beranica kepada Setsuna dan Freya. Sehingga kedua wanita gemoy mengetahui alasan mengapa manusia dan makhluk sihir bisa hidup berdampingan. Kemudian, Kearga dan kawan-kawan pergi makan di kedai dan mereka bertemu dengan warga setempat. Warga dan iblis duduk berdampingan dan mereka curcol bersama. Kearga bertanya pada pria tua di depannya, mengapa Raja Iblis membiarkan manusia hidup bersama mereka? Pria tua mengatakan kalau pemimpin mereka dahulu melakukan negosiasi mati-matian agar Raja Iblis menerima kehadiran manusia. Setelah warga Beranica ditinggalkan kerajaan Gyoral, mereka tidak punya tempat kecuali hidup bersama dengan makhluk sihir. Tak lama, seorang wanita bergabung di meja Kearga untuk makan di kedai itu. Kearga amat terkejut karena wanita itu adalah kandidat Raja Iblis namun memiliki sedikit penampilan yang berbeda.
Seorang iblis mengatakan kalau mereka tidak mengetahui wajah asli pemimpin iblis sebenarnya. Kearga menunjuk wanita di sebelahnya dan mengatakan kalau ia adalah Raja Iblis. Wanita itu mengatakan kalau Kearga salah menebak orang, dan kedua orang di meja Kearga tertawa terbahak-bahak mendengar leluconnya. Kearga mengatakan kalau ia pernah bertemu Raja Iblis berambut perak dan memiliki mata merah serta sayap hitam yang indah. Pria iblis tertawa mendengar ocehan Kearga barusan, dan ia mengatakan kalau suhu sayap hitam adalah buronan kota Beranika. Raja Iblis memberikan imbalan pada warga jika mereka mendapatkan iblis sayap hitam. Tak lama, 3 orang iblis kerbau membidik wanita iblis itu, namun Freya dan Setsuna mampu membuat dinding sihir sehingga melumpuhkan serangan lawan. Tetapi, sang gadis iblis terkena racun pelumpuh di kakinya sehingga ia pun terluka. Sekian episode kali ini, ditunggu episode kelanjutannya ya. Hatur nuhun.